Assalamualaikum Bu Daryani, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Ratna. Iya, bagaimana kabar hari ini Bu Daryani? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bagaimana dengan kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Eee, Bu Yani hari ini akan melakukan praktek coaching ya? Iya, betul, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Dengan siapa ya Bu kalau boleh saya tahu? Nanti saya akan praktek coaching dengan Pak Salafuddin. Oh, baik Bu. Sebelum melakukan coaching, saya mau bertanya-tanya dulu, boleh nggak Bu? Boleh, Bu Ratna, silakan. Untuk praktek coaching nanti, rubrik penilaian yang akan digunakan oleh Bu Daryani, itu apa nggih Bu? Jadi nanti untuk rubrik yang akan saya gunakan, saya itu akan menggunakan alur Tirta, Bu. Oh iya, bagus Bu. Ya, yaitu Apa dari sih alur tirta itu Bu? Jadi untuk alur cerita itu nanti mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik Bu Daryani. Terus kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu tentang pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi Mm-mm. pertanyaan yang berbobot, kemudian sifatnya terbuka, sehingga nantinya coach itu akan menemukan ide-ide sendiri. Ya, baik. Berarti nanti Ibu akan menggunakan pertanyaan berbobot untuk membantu Koci menemukan ide-ide sendiri dalam mengatasi permasalahannya nggih, Bu nggih? Iya, betul sekali, Bu. Baik, Bu Diani. Kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Ibu bisa langsung memanggil Pak Salafuddin untuk mempraktekkan praktek coaching pada hari ini, Bu. Baik, Bu. Pak Salafuddin. Pak Ya, Salahuddin, ya Bu Yani sudah bergabung. Ya, selamat siang Ibu Yani. Apa kabarnya hari ini, Bu? selamat siang Pak Udin. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabarnya Pak Udin? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ya, mohon maaf Ibu, saya meminta waktu sebentar. Saya mau bercerita tentang yang saya rasakan pada akhir-akhir ini nih, Bu. Oh iya, silakan. Monggo Pak Udin mau bercerita apa? Begini Bu Yani, akhir-akhir ini saya merasa murid saya itu pada saat di kelas, kalau saya mengajar itu kurang antusias. Dalam menerima pelajaran pun mereka itu kan, apa ya, Bu, dalam mengerjakan tugasnya itu cuma 60% dari keseluruhan, begitu ya, Bu? Oh, begitu ya Pak Udin. Nah, dari obrolan ini, apa yang Pak Udin harapkan ya? Jadi dalam pembicaraan kita kali ini saya mengharapkan dengan berbincang-bincang, permasalahan ataupun yang saya hadapi itu mendapatkan solusi, sehingga solusi itu, dapat meningkatkan antusiasme murid-murid saya yang saya ajar di kelas begitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, untuk permasalahannya Pak Udin itu, anak-anak itu belum antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Betul seperti itu, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Jadi anak-anak saya itu kalau di dalam kelas masih, apa ya, masih pasif dan masih kurang bersemangat, saat mengikuti pelajaran ada yang tidur, ada yang asik bermain sendiri, bahkan ada yang, apa ya, ngobrol sama temannya begitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Iya, Bu, Eh, bahkan, eee, saya pernah melakukan kegiatan berdiskusi tapi, anak-anak masih belum terpancing dengan metode yang saya terapkan tadi, sehingga partisipasi keaktifan siswa itu dalam belajar mengajar pun masih kurang, begitu, Bu.
Hmm, menurut Pak Udin, kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Pak Udin itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Udin? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam, pembelajaran itu yang pertama mungkin pembelajaran yang saya, terapkan mungkin membosankan. Jadi, terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita ataupun ceramah di depan murid-murid. Yang kedua kalinya itu saya, apa ya, Bu, memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat ataupun aktif berbicara pada pembelajaran saya, begitu, Bu. Jadi mereka itu Oh, kurang aktif, begitu. oh begitu ya Pak. Nah, Iya. kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Bapak itu menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Apalagi, ini mungkin ditambah dengan praktek kali ya, Bu, seperti itu. Oh, oh iya, wah, saya sependapat dengan Pak Udin. Lalu Pak Udin, menurut pendapat Bapak, nah, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asik dan tidak bosan dalam pembelajarannya Pak Udin? Kalau menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid ya, Bu. Jadi di situ murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya mungkin diselingi ice breaking ataupun games dalam, disisipkan dalam pembelajaran sehingga mungkin lebih menarik lagi ya, Bu. Jadi anak-anak itu tidak bosen, tidak mengantuk begitu saat pelajaran. Iya ya Pak, betul. Kemudian mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah termasuk dalam penyebabnya sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin dari pengamatan saya karena banyak tugas dari saya gitu ya, Bu. Jadi, dalam mengisi banyak pertanyaan juga, tanpa saya memberikan sumber belajar yang dari mana, apa ya, yang dari mana tepatnya, dan sumber belajar pun itu yang beragam dan mungkin kurang mengasihkan bagi mereka, seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu, untuk di kelas itu Pak Udin menggunakan sumber belajar apa saja ya? Kalau di kelas, dominan saya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Saya memanfaatkan buku teks yang perpustakaan, begitu, Bu. Selain buku teks, adakah sumber belajar yang lain, Pak? Saya pikir banyak, sumber belajar kan contohnya lagi, video ada yang di YouTube, terus, membuat artikel, terus ada tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ya, Bu. Seperti ada TikTok, ada Reel, terus ada apalagi tuh, Capcut, terus banyak sekali mungkin bisa diterapkan kali ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Dan saya yakin bila Bapak itu bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang lain, itu pasti bisa membuat murid Bapak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Iya betul juga ya, Bu. Iya, Pak. Kemudian jika siswa yang antusias itu idealnya di level 10 ya, Pak, dan tidak ideal itu di level 1, maka untuk saat ini anak-anak didik Pak Udin itu berada di level berapa? Untuk posisi level, murid saya itu masih di level 6 ya, Bu. Soalnya kayak gini, anak-anak saya itu masih banyak yang kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran, mereka juga masih pasif dan mereka asik dengan dunianya sendiri begitu, jadi belum fokus ke pembelajaran begitu, Bu. Oh, jadi masih di level 6 ya? Iya, Bu, betul. Kalau kondisi itu mau diubah, menurut Pak Udin itu kira-kira akan sampai level berapa? Kalau menurut saya pengennya itu ke level 9 lah, Bu. Mungkin, kalau menurut saya ini sudah ideal bagi murid-murid saya di kelas, begitu. Oh, jadi Pak Udin itu menginginkan di level 9. Iya, Bu. Nah, menurut Pak Udin, apa yang bisa Bapak rencanakan untuk mencapai nilai ideal itu?
Pastinya yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid, dengan apa ya, menyisipkan berdiferensiasi, di situ saya akan menerapkan pembelajaran yang KSE ya, sosial emosional, dalam pembelajaran dan juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi seperti YouTube, terus ada TikTok, bisa jadi, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, begitu. Jadi kemudian, tugas itu dibentuk juga sesuai minat dan bakat murid-murid saya, istilahnya di sini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga, tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang dengan apa yang mereka kerjakan sendiri. Misalnya menggunakan bentuk drama, bermain peran, atau lagu, puisi, dan bisa jadi menggunakan, laporan digital begitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, Bapak itu akan melakukan hal tersebut. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid ya, Pak, apakah ada kendala? Kalau menurut saya ada, Bu. Yang pertama, tidak semua anak memiliki fasilitas teknologi, misalkan HP, laptop, bahkan mungkin peranti-peranti yang lainnya. Terus kedua, pasti biaya ya untuk membeli kuota sebagai sumber belajar, otomatis kalau di rumah kan mereka menggunakan kuota internet, dan juga apalagi kalau di saat mengerjakan tugas yang berbasis teknologi pasti membutuhkan yang namanya perangkat elektronik dan kuota begitu, Bu. Iya, betul ya, Pak. Kalau memang demikian, nih Pak, menurut Pak Udin, kira-kira yang paling efektif itu seperti apa? Hmm, kalau menurut saya sih, Bu, karena tidak semua anak memiliki HP, jadi ataupun laptop, bisa jadi saya akan menerapkan kerja kelompok dan di situ saya akan menerapkan bahwa satu kelompok bisa menggunakan satu HP ataupun satu laptop. Dan tugas pembuatan video pembelajar pun itu setiap kelompok begitu, Bu. Jadi, untuk memanfaatkan atau meminimalisir dari sarana dan prasarana yang digunakan oleh siswa, begitu, Bu. Oh iya, bagus sekali rencana Bapak ya. Mudah-mudahan berhasil nih Pak. Nah, dari obrolan kita hari ini, itu dapat saya rangkum di Pak, bahwa Pak Udin itu yang akan dilakukan itu dalam kaitannya pembelajaran itu yang pertama kan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian pembelajarannya yang berdiferensiasi dengan KSE. Kemudian selain itu Pak Udin juga akan memberikan tugas. Tugasnya itu tidak terlalu banyak, kemudian akan disesuaikan dengan minat belajar murid. Nah, dengan tujuan agar tidak terkesan tidak dipaksa, akan tetapi mereka itu senang dalam mengerjakan tugasnya. Betul seperti itu, Pak? Iya, betul sekali itu Bu Yani, begitu. Kemudian Pak Udin, apa Ya, komitmen terhadap rencana Bapak ini? untuk komitmen sendiri saya selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, tentunya dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga, murid-murid saya dapat menjalankan yang namanya kurikulum merdeka dan saya juga akan membuat murid-murid saya selalu senang, riang, ataupun menikmati dalam semua pembelajaran. Sehingga yang saya harapkan nantinya, apa ya, Bu, dalam kegiatan eksplorasi materi itu tidak ada unsur paksaan, saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid berdasarkan minat dan bakatnya, begitu, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Kemudian, Pak, kaitannya tindak lanjut. Nanti tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu setelah ini apa? Setelah ini saya akan merancang pembelajaran yang mungkin yang lebih kreatif dan inovatif yang, berpihak pada murid, se nanti di sana ada, apa ya, pembelajaran yang berdiferensiasi dengan penerapan KSE dalam pembelajaran. Sekiranya itu saja ya, Bu, ya. Oh ya, bagus sekali Pak Udin.
Saya sangat mendukung rencana dari Bapak dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar nih Pak. Amin, Bu. Ya, terima kasih banyak ya, Bu Yani. Ya, sama-sama Pak. Kemudian Pak, pada sesi ini, apakah obrolan kali ini sudah sesuai dengan tujuan awal Bapak? Ya, untuk, pembicaraan kita kali ini alhamdulillah, Bu, sudah. Jadi saya tadi sudah, tahu apa yang harus saya lakukan, dalam pemecahan masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Baik Pak Udin, semoga Bapak itu bisa mempraktekkan apa yang sudah Bapak rencanakan, sehingga kondisi ideal yang Bapak harapkan yaitu di level 9 itu bisa tercapai nih Pak. Iya, terima kasih Bu Yani atas waktu ya untuk kita sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya, Bu. Ya, amin. Sama-sama nih Pak. Terima Ya, kasih juga. terima kasih juga Bu. Mohon pamit, saya akan melanjutkan aktivitas yang lainnya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nggih Bu, praktik kucing yang tadi sudah Bu Yani lakukan. Iya, iya Bu, alhamdulillah. Lancar nggih Bu nggih? Ya, alhamdulillah Bu, tadi untuk praktek coachingnya berjalan lancar sesuai dengan Ya, harapan. ya. Apa, yang tadi sudah Bu Yani lakukan dalam praktek coaching, apakah indikator tadi yang disampaikan sama Ibu itu sudah sesuai, Bu? Eh, iya Bu, jadi alhamdulillah tadi untuk coaching itu sudah menyebutkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalahnya dan tentunya itu akan segera dilakukan. Ya, baik Bu Yani. Mohon izin ya Bu untuk menyampaikan pengamatan saya dari kegiatan praktek kucing yang Bu Yani lakukan dengan Pak Udin, nggih. Nggih, monggo Bu. Eh, Menurut pengamatan saya di sini, Ibu tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa memancing Koci untuk bisa menemukan ide kreatif, untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Dengan tentunya tadi dengan menggunakan alur tirtang ya Bu nggih. Nggih Terus Bu. nggih, dan tadi juga Ibu sudah menyebutkan siapa saja yang terlibat atas implementasi yang akan dilaksanakan oleh Koci. Itu Iya Bu, Bu. yang menurut saya. Terus dari 3 komponen seorang coach, kompetensi coach yang dimiliki, yang ingin Ibu kembangkan ke depannya itu apa Bu? Jadi untuk yang dikembangkan ke depannya itu saya itu masih ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh nggih. Pertanyaan yang berbobot, kemudian juga bersifat terbuka. Sehingga nanti untuk coach itu bisa menggali potensi. Jadi saya itu bisa menggali potensi dari coach untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya. Wah, bagus sekali Bu Yani ya. Terima kasih banyak. Semoga ke depannya Bu Yani bisa melakukan praktek coaching ini lebih baik lagi dan dilakukan dengan rekan sejawat yang lainnya. Gitu Bu. Amin. Terima kasih, Ibu. Nggih, sama-sama. Saya akhiri nggih Bu nggih. Nggih, Terima monggo. kasih semuanya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.